Bab 126 Rindunya Zara, Season 2. Ketika di panti asuhan, Shiva dan Ilham memberikan beberapa pakaian yang masih layak pakai dan beberapa makanan. Ketiga bocah yang masih berusia 3 tahun itu mengajak main beberapa anak panti di sana. Zara, sama Zia sudah besar ya, ucap Bu Halimah. Alhamdulillah, sudah besar, sudah pada lincah, Bu, sahut Shiva. Ini seperti biasa ada beberapa pakaian yang masih layak pakai dan bisa digunakan, beberapa makanan juga, Bu, semoga bermanfaat untuk anak panti di sini, ucap Ilham. Makasih, Shiva, Pak Ustadz, ucap Bu Halimah sebagai pemilik dari panti asuhan tersebut. Ketika berkeliling, sepasang orang tua Parubaya datang. Sejak anaknya di penjara, mereka lebih banyak mendekatkan diri pada Allah, dengan menjadi donatur panti asuhan. Tentu saja mereka sama-sama terkejut karena ini adalah pertemuan yang tak disangka. Meski begitu, Shiva tetap masih menaruh hormat pada kedua orang tua Roy dengan menyalami tangan mereka, dan mereka mengobrol di kursi yang disediakan di panti sambil melihat triplet bermain. Jadi mereka anak kamu, Fa, sudah besar ya, ucap Bu Indah, ibu dari Roy. Iya, Bu, sudah 3 tahun sejak Roy di penjara, kita baru dipertemukan lagi. Maaf jadi memisahkan Roy dengan ibu dan bapak, kami hanya ingin dia jera, ucap Ilham. Saya tahu itu, dia memang harus merasakan jera supaya dia berhenti memikirkan kamu, Fa, ujar Pak Aldo, ayah dari Roy. Jujur kami sedih, harus pisah lama sama Roy, andai aja dia bisa bebas lebih cepat, lirih Bu Indah. Semoga bisa bebas lebih cepat, imbu Shiva sekenanya nampak tak rela, malah ingin rasanya Roy mendekam di penjara selamanya saja. Setelah 2 kali ia mencoba melakukan percobaan pemerkosaan padanya, terakhir, andai Ilham tak datang saat itu, maka Roy akan menjadikannya pelampiasan hasratnya. Setelah berbincang maka mereka berpisah karena waktu sudah larut. Ketika di mobil, triplet tidur semua, sehingga Shiva hanya tersenyum mengingat hal pahit itu. Dia emang pantas di penjara sayang, jadi adek jangan risau soal itu. Iya mas, andai orang tua Roy punya anak perempuan, mereka pasti mengerti, harap Shiva seraya menghela napas berat. Ketika tiba, Shiva mengangkat Zara ke dalam, sedangkan Ilham membawa Zea dan Zaidan secara bergantian, namun setelah tiba di ranjang, mereka justru terbangun. Ayah, Bunda, ucap Zea. Kok malah pada bangun, ucap Shiva pada Zea dan Zara. Capek abis main sama anak panti, tadi, meleka kasihan ya, ucap Zara. Makanya Zara, harus banyak bersyukur ya, Bunda sama Ayah masih ada saat ini, kalau di panti, mereka mungkin kelihatan bahagia, tapi hatinya sedih dan pilu ketika melihat anak seusai mereka dimanjakan oleh orang tuanya. Karena orang tua mereka udah nggak ada. Bunda sama Ayah, Zea doain umurnya panjang biar bisa nemenin Zea terus sampai besar. Amin, makasih doanya anak soleha, ucap Nasya seraya mencium kening Zea dan Zara. Bunda, bukannya Uncle Azlan, yatim piatu, tanya Zara. Uncle Azlan yatim piatu. Sayang, Zala mau kasih hadiah Uncle Azlan, supaya Uncle Azlan bahagia, meskipun udah nggak punya orang tua, ucap Zara sehingga Shiva jadi merasa terharu. Anak sekecil itu sudah mengerti artinya sebuah keluarga, di mana kebahagiaan akan terasa lengkap ketika masih ada orang tua di tengah kita. Pada ngobrolin apa ini? Tanya Ilkem yang datang seraya menggendong Zaidan. Katanya Zara mau kasih hadiah buat Uncle Azlan karena Uncle Azlan nggak ada orang tua lagi. Masya Allah, anak ayah ini pintarnya, kita kasih hadiah apa ke Uncle Azlan sama Aun Tirania? Namun di sela pertanyaan Ilham dan Shiva, Zara langsung berhambur memeluk Shiva sambil menangis sesenggukan, sehingga Shiva jadi bertanya, mengapa anak solehanya menangis sesenggukan begini? Zala sedih kasihan Uncle nggak ada orang tua, Zala sedih banget, ucap Zara dengan tangisan lirih, membuat Shiva jadi ikutan sedih.
Loh, kenapa nangis? Ini, jangan nangis ya Kap. Kap, Bunda jadi ikutan sedih nih. Siva menyeka air matanya. Hampir saja air matanya ikut menetes karena bahkan sekecil itu Zara sudah mengerti artinya disayangi, dan bagaimana rasanya jika tak memiliki orang tua. Zai, mau ayah sama bunda sehat telus, Bial bisa menemin Zala, Zia sama Zai sama besal hua, liri Zara dengan tangisannya. Bunda, Zala kenapa nangis? Kan Zia jadi sedih hiks. Zia langsung berhambur memeluk Ilham. Kenapa malah pada nangis begini? Pikir Ilham. Apa pada kangen sama Uncle Azlan? Mau ketemu Uncle sama Aunty Rania? Mau, ayah, sahut ketiganya bersemangat. Ya udah, tapi jangan nangis lagi ya. Insya Allah, bunda sama ayah akan selalu menemani Zia, Zara sama Zai sampai dewasa. Doakan bunda sama ayahnya sehat selalu, ya, ucap Siva. Doanya gimana ya? Coba ayah mau dengar. Sehingga ketiganya kini berdoa. Robik firli wali walidaya warhamhuma kama robayani sogiro amin. Alhamdulillah, pintarnya anak-anak ayah sama bunda nih. Tapi kapan kita ke rumah Uncle Azlan sama Aunty Rania? Kapan bunda? Tanya Ilham. Pas ayah kosong ngajar aja, besok pagi ada kelas nggak? Tanya Siva. Besok pagi harusnya ngajar, tapi mas tukaran sama Ustadz Malik aja. Berarti besok kita bisa sambang ke rumah Uncle Azlan, ya, ucap Zara. Boleh, Zara, sahut Ilham seraya mengelus pucuk kepala Zara. Ye, makasih ayah, ucap Zara yang memang mengharapkan bisa bertemu dengan Azlan. Karena sejak kecil, Azlan sangat sayang pada mereka seperti anak Azlan sendiri. Azlan yang awalnya tak menyukai anak kecil, namun ketika melihat kelucuan triplet, maka sifat dingin yang sering ditampilkan berubah seketika. Azlan juga jadi lebih dekat dengan Allah, karena ia rutin minta diajarkan mengaji oleh ayah Rania yang notabene seorang ustadz yang sudah lama tak lagi mengajar sejak kesibukannya bekerja mengurus usahanya di Malang, dan kepindahannya ke Malang adalah menjadi awal dari kisah cinta yang bersemi antara Azlan dan Rania. Azlan sumringah ketika Ilham sekeluarga akan berkunjung ke kediamannya, karena ketika meminta kedua orang tua Rania, sedang tak bisa karena pekerjaan yang tak bisa ditinggalkan. Untung saja, Ilham dan Siva akan berkunjung. Sayang, Ilham sama Siva akan berkunjung? Wah, senangnya, kita siapin kamar ya. Kamu selalu lupa ya, kamu ini nyonya di sini, kalau kamu semua yang kerjakan, apa tugas Ak kita? Protes Azlan. Bukannya dulu aku juga pengasuhnya Ak hehe. Iya tapi kan saat ini kamu sudah jadi istri Ak, jadi bersikaplah lebih baik. Udah gitu, fokus melayani keperluan Ak di kamar saja, urusan di luar kamar ini biar jadi urusan Art dan tukang kebun. Ya udah, Ak, aku mau servis motor dulu, ya. Kamu mau pergi sendirian? Ini sudah lepas maghrib Rania, nanti kamu diculik bagaimana? Siapa juga yang mau nyulik aku sih Ak? Aku makannya banyak yang ada nyusahin. Kamu ingat nggak, sekelas Siva yang jago berkelahi aja hampir dinodai, apalagi kamu? Ak nggak rela, jika ada yang berani melakukan itu, Ak akan habisi dia. Wih, Ak kayak pahlawan bertopeng aja hehe. Pahlawan bertopeng yang ada di film Crayon Shinchan? Tanya Azlan. Aku tahu aja sih tontonan zaman dulu hehe. Taulah, sayang, Ak tahu semua dong. Ada Doraemon, Crayon Shinchan, Ultraman, Power Ranger. Dulu Ak selalu nonton bareng Rai di ruang TV. Kami juga selalu rebutan padahal ada satu TV lainnya di kamar. Terus kalian berkelahi hehe. Ak pukul Rai nggak balas. Jahat banget sih jadi abang. Ak nggak balas tapi papa yang balas tarik telinga Ak. Emang enak, biarin saja. Tak lama Azlan mendapat telepon dari seorang gadis. Rupanya belakangan ini masa lalu Azlan sering hadir dan datang ke perusahaan. Chelsea adalah mantan kekasih Azlan yang Azlan tinggalkan karena Azlan ingin mencari gadis muslimah untuk dijadikan istri. Siapa Ak? Chelsea mantan Ak ya?
Tanya Rania nampak sedih sehingga Azlan mengangguk pelan. Ak masih sayang sama dia, udah enggak, Rania. Ak sayangnya sama kamu, sahut Azlan seraya mengelus pucuk kepala Rania. Tapi dia hubungin terus Ak. Angkat aja nggak apa-apa, siapa tahu penting. Tidak penting kok, Ak selalu abaikan teleponnya. Aku sayang Ak, jangan tinggalin aku ya. Kamu bicara apa? Ngapain Ak meninggalkan kamu? Chelsea hanya masa lalu aku. Takutnya, abisnya cantik dia daripada aku. Ini aja, lama baru bisa dicintai Ak. Lirih Rania ketika ia melihat foto Chelsea yang kini hendak mengajak Azlan video call. Makanya jangan pikirin yang tidak-tidak, fokus saja pada kebahagiaan kita. Ak hanya milikmu, tenanglah. Ucapan itu membuat hati Rania menghangat. Azlan juga mematikan sambungan telepon supaya istri kecilnya itu berhenti gelisah. Makasih Ak, ucap Rania sehingga berhambur dalam pelukan Azlan yang awalnya tak memeluk Rania, namun akhirnya menimpali dengan melingkari tangannya di tubuh mungil istri kecilnya. Tak dipungkiri ia sangat menantikan dipeluk lagi sejak keluarganya pergi meninggalkannya. Ketika malam hari, Ilham kebagian mengajar di kelas lambatan. Sehingga inilah kali pertama Ilham akhirnya dipertemukan oleh Abian, santri yang dijebloskan ke pondok karena kenakalannya. Ketika semua santri dan santriwati sudah siap mengajar, Abian malah santai merokok di luar kelas, sehingga Ilham menegurnya. Apa kamu, Abian, santri baru yang baru masuk hari ini? Tanya Ilham. Kalau iya kenapa, Pak Ustadz mau ngajar, udah sana masuk. Gue malas masuk ke dalam. Ilham segera mengambil puntung rokok yang sedang Abian hirup saat ini. Balikin rokok gue ini, saya akan kembalikan. Sehingga Ilham justru membuangnya dan menginjaknya membuat Abian geram dan dengan beraninya ingin memukul Ilham sehingga Ilham segera membuat tangan pemuda itu kesakitan karena dilawan olehnya. Lepasin gue Pak Ustadz. Sehingga Ilham membawa Abian secara paksa masuk ke kelas santri, membuat semua mata tertuju padanya. Ngapain pada ngelihatin gue, mau gue tampol, tantang Abian. Abian, suara keras itu membuat para santri dan santriwati terkejut. Ikuti materi malam ini atau saya kurung kamu di gudang, tegas Zafran. Awas aja Pak Ustadz, gue akan balas nanti, monolog Abian pelan. Dengan nyalang Abian menatap Ilham yang sangat berani padanya, karena selain tak punya sopan santun, santri baru nakal itu juga baru saja memukuli beberapa pria karena melawan titahnya. Di pesantren ia bagai terpenjara, dapatkah ia berubah nantinya? Ketika materi selesai, maka Abian tak hentinya menatap Ilham dengan nyalang karena sudah berani melawannya. Belakangan Ilham memang mulai merubah sikapnya. Karena selain ia sudah pandai bela diri, ketika memaksakan diri belajar dari Sifa, Ilham juga kembali menerapkan aturan yang mengikat ketika ia tengah mengajar. Assalamualaikum, ucap Ilham. Waalaikumsalam, Mas. Udah pada tidur anak-anak? Udah Mas. Gimana hari ini lancar ngajar santri nakalnya? Alhamdulillah, kayaknya dia emang harus diajarkan secara ekstra deh. Sehingga kini keduanya menuju kamar dan Ilham mengganti pakaiannya. Kemudian pemuda itu menyusul Sifa ke ranjang. Kok gitu? Apa nakalnya kayak aku? Lebih nakal dari adek? Masa sih? Berani juga dia sama Mas. Tapi sebagai guru ya, harus sabar mengajar mereka. Karena tujuan orang tuanya menyantrikan dia kan supaya Abian berubah. Syukurlah. Semoga dia bisa berubah. Kayak aku. Sayangnya butuh waktu, apalagi dia katanya sempat kena masalah juga sebelum masuk pesantren. Yang sabar ya Mas, aku doakan semoga diberi kemudahan dalam merubah sifatnya dia. Amin, besok jadikan sambang ke rumah Mas Azlan. Jadi Mas mau lihat anak-anak kita dulu? Ya, iya Mas. Ilham selalu rutin membacakan doa untuk ketiga anaknya supaya ketiga anaknya bisa jadi anak yang soleh dan soleha, sehingga Sifa hanya mengangguk, memikirkan senakal apakah Abian memangnya, itu tak penting selama ia tak menyakiti Ilham.
namun jika dia sudah berani melakukan itu maka akan berhadapan dengannya.